Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mereview Turkish Island, dimana kali ini kita melakukan perjalanan dari Copenhagen, Denmark menuju Istanbul. Jadi seperti apa Turkish Island di tahun 2024 ini? Yuk kita simak videonya, let's go. Lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. So guys, sekarang di episode yang kedua ya. Jadi kita mau terbang. Prat, lo kemana Prat? Si Freddy kemana? Kayaknya dia mau rokok. Cut. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, sekarang kita udah ada di episode kedua ya. Sekarang kita udah ada di terminal, udah boarding. Belum boarding sih, boardingnya belum, tapi udah check in dan udah masuk ke gate-nya sebelah sana. Kita mau terbang pakai Turkish Island, jadi nanti kita bakal review lagi seperti apa Turkish Island. Dan sebelumnya kita bakal cari makan. Tadi kemana sih si Freddy nih? Hilang ya udah, yuk stay tune terus di TH Channel. Saya mau cari makan dulu nih. Jangan lupa buat kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe dan bagian kepada yang lain. Let's go. Nah untuk gerbangnya, gate-nya tuh kita di C34 ya. C34 sekarang udah masukin gerbang C. Oh belum sih, C-nya masih di sana. Kita masih cari makan, ini bingung mau makan apa. Sedangkan di sini kita lihat ya banyak banget. Itu apa tuh? Itu jangan bikini lagi. Banyak banget toko-toko souvenir dan toko-toko ini ya. Kayak gini lah pokoknya. Tadi si Freddy kayaknya ngerokok deh. Ke sana, rokok mana deh? Kita coba ke sebelah sini, di sebelah sini ada apa ya? Oke teman-teman, jadi tadi kita udah lewatin boarding gate ya. Sekarang kita menuju gate-nya. Ini kebetulan ada teman-teman yang lain nih. Ada Lucky dari kitchen. Ada si Sandi juga nih. Halo. Asik. Jadi kita total berapa orang? Ada 6 orang. 7 orang yang ke Jakarta ya. So, kita coba ya. Sekarang Ini ada satu lagi. Wanita terkuat di bumi. Si Sari juga. Sari, kemana aja lu? Imigrasi ya. Jadi kita udah lewat imigrasi. Dan buat info buat kalian ya. Jadi kalau di Turkish Island itu dikasih jatah 40 kilo. Jadi kalau misalkan bawa 2 koper, kalian bisa bagi 2 lah, 20-20 ya. Oke. Jadi kita sekarang bakal review Turkish Island. Let's go. Kita akan menuju gerbang ya. Gerbangnya itu di C34. Nah, kalau misalkan kalian mau naik Turkish Island dan kalian lapar gitu, butuh makan, lebih baik sih saran gue ya buat kalian jangan dulu masuk ke gate-nya. Karena apa? Karena seperti yang kalian lihat di sini, ketika kalian masuk ke gate seperti ini, kalian nggak bisa lagi ketemu restoran-restoran. Jadi adanya cuma mesin-mesin vendor gitu ya, yang jual minuman, makanan kecil, atau 7-Eleven lah buat snack-snack kayak gitu ya. Ini gue nggak ngerti kenapa orang-orang pada duduk di bawah ya. Gitu, gue nggak ngerti juga ya. Ayo kita jalan terus. Ngapain mereka duduk di bawah ya? Ngapain San ya? Teman-teman, sementara pesawatnya belum sampai ya. Ini penghubung untuk ke pesawatnya dan saya lihat di sini udaranya kayaknya kurang bagus ya. Hujan. Mudah-mudahan hujannya nggak deras dan nggak begitu mengganggu penerbangannya. Kalau nggak, kita bakal tertunda penerbangannya nih. Jadi suasana di dalam terminal ini cukup sepi ya. Sepi banget.
Tapi di sini ada beberapa mesin makanan dan minuman. Jadi kalau misalkan kalian nggak sempat makan di luar tadi dan kalian masih lapar, lebih haus gitu ya, kalian bisa lari ke mesin dari 7-Eleven ini ya. Ini namanya 7-Eleven Go, keren juga ya. Di sini ada apa aja sih? Kita lihat yuk. Di sini ada bakery. Jadi dia jual roti ya, roti croissant. Ada juga kopinya. Dan untuk pembayarannya kayaknya dia pakai kartu ya. Terus juga ada makanan dan minuman, jadi kalian bisa di situ deh, bisa beli di situ, cuman kayaknya agak mahal sih. Lebih murah dan lebih banyak variasinya kalau kalian di luar sana ya, di luar sebelum masuk ya. Untuk penerbangan Turkish Airlines ini teman-teman menuju Istanbul ini terbang jam 2:50 ya. Penerbangannya TK1782. Dan untuk beberapa saat lagi kita udah siap nih, udah mau masuk kan, udah dipanggil. Dan akhirnya kita semua pun mulai ya masuk ke kapalnya. Ini kapalnya Turkish Airlines ada di luar dan kita bisa lihat kalau cuaca masih gerimis. Tapi nggak apa-apa, ini gerimisnya saya lihat sih semakin lama semakin kecil sih. Nah kita semua udah mulai masuk ke lorong ya untuk masuk ke badan pesawat. Nah, antrian juga agak panjang nih, agak penuh. Jadi kita ngantri ya, jadi nggak terlalu cepat-cepat masuknya gitu, agak ngantri gitu. Kita bisa lihat juga di luar masih ada rintik-rintik, tapi semakin kesini semakin cerah. Dan kita sudah mulai masuk. Kita akan langsung saja menuju badan pesawatnya ya, Turkish Airlines tujuan Istanbul. Di sini juga kita bisa melihat pilot ya yang duduk di depan sudah siap, pramugari yang sudah juga sambil bercanda-canda ya. Tempat duduknya ada di agak depan ya, nggak terlalu di belakang. Jadi saya cukup beruntung tempat duduknya di sekitar mana nih. Suasananya cukup penuh. Jadi kondisi pesawat ini dibilang pesawat besar, bukan terlalu besar ya, karena ini sedang lah ya, karena nggak terlalu lebar juga. Dan perjalanan kita kali ini, oh ya, ini ada kamera di apa? TV atau monitor ya. Kita pindahin dulu ini bahasanya ke bahasa Inggris karena cari-cari bahasa Indonesia kayaknya nggak ada, jadi kita pakai bahasa Inggris. Gitu. Kita lihat di sini ya. Selamat datang Turkish Airlines. Pengen tahu jadi rasanya Turkish Airlines ini sekarang di tahun 2024 ini khususnya ya. Apakah lebih baik dari yang sebelumnya? Karena saya pernah bikin video dari 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya, tentang Turkish Airlines. Di situ di video itu kalian bisa lihat kekurangan yang terjadi di Turkish Airlines. Ya, sekarang kita bakal lihat apakah Turkish Airlines di 2024 ini semakin baik gitu. So teman-teman, selamat datang di Turkish Airlines tujuan Istanbul. Oke, akhirnya sudah jam makan, kita sudah dibagikan makanan. Kali ini kita akan mereview apa sih yang kita dapat. Ini adalah menu hidangan yang diberikan kepada kita untuk penerbangan ini. Ada rotinya, ada Coca-Cola untuk minumnya, air putih. Tadi saya minta Coca-Cola sih. Sebetulnya kalian bisa minta yang lain juga, bisa minta jus atau minta apapun lah, itulah ya. Ada pilihannya. Kemudian di sini juga disiapkan ini ya, alat makannya ya. Ada sendok garpunya gitu. Nah, ini di dalam bungkus hitam kayak gini nih. Ini kita lihat ada juga mentega. Mentega ini kayaknya mentega ya. Iya, ini mentega untuk rotinya keras. Kemudian untuk air minumnya di package seperti ini ya. Jadi sudah ada pak-pakannya gitu. Dan kita bakal lihat ini apa ya. Ini semacam keju atau apa gitu. Pokoknya makanan Turki, saya kurang ngerti apa itu ya. Nanti bakal kita cobain juga. Dan yang pasti ini adalah penutupnya adalah dessert ya. Ini kayak semacam puding atau flat atau apalah gitu, manis kayaknya tuh, warna coklat ya. Dan kita bakal lihat makanan utamanya apa nih yang diberikan, yang disajikan kepada kita. Kita buka pelan-pelan nih. Jadi di sini kita lihat ini kayaknya kentang ya. Ini kentang ya. Kentang yang di oven gitu ya, pakai saus tomat. Ada juga sama apa? Zucchini atau mentimun kali ya. Untuk cutlerinya, untuk alat makannya ini semua terbuat dari besi ya.
jadi bukan plastik nih. Lucu juga sih, unik juga ya. Oke, kita bakal cobain nanti satu persatu. Oh ya, ini ada garam juga ya, ada salt peppernya, ada garam dan lada. Ya kalau misalkan kalian suka gitu buat penambah rasa lah. Dan juga ini diberikan saus. Ini kayaknya saus buat apa nih? Ini entah saus salad atau saus apa gitu. Oh bukan saus, ini kayaknya tisu pembersih deh. Jadi salah ngomong. Oke, kita bakal cobain aja langsung seperti apa sih makanannya ya. Kita lihat di sini ya, kita cobain kentangnya. Ini kentangnya kan semacam pasta gitu pakai saus tomat. Untuk rasa lumayan lah. Enggak dibilang enggak enak enggak. Dibilang enak-enak banget juga. Ya lumayan lah ya. Kemudian ini untuk mentimun bakar ya. Bakar apa masak apa dimatang gitu itu segininya. Oke, kita bakal cobain satu-satu teman-teman. Ini kentangnya agak kering kalau kita lihat di sini ya. Tapi karena udah ada campuran saus tomatnya jadi nggak berasa banget keringnya. Sekarang kita bakal cobain si rotinya ini. Ini rotinya cukup keras nih. Kita campur dengan mentega. Sebetulnya sih kalau untuk rotinya ya saya kurang begitu suka karena itu keras banget nih. Saya lebih suka prefer yang empuk gitu loh. Dan yang putih-putih ini kita bisa apa ya ini ya? Ini semacam keju ya, keju dicampur dengan krim. Dan kalau yang coklat ini rasanya manis banget. Ini kayak flan gitu ya, kayak coklat flan gitulah. Biasanya sih buat saus puding kali ya. Makan sudah habis karena kebetulan kondisi perut pun lapar tadi, jadi kita habisin aja ya. Yang pasti ini makannya cukup lumayan ya, kecuali yang putih itu yang putih ya. Ini roti keras, yang putih ini gue bener-bener gak suka nih. Dan kalau yang flan ini terlalu manis jadi nggak dihabisin, tapi overall ya bisa saya kasih nilai 7 lah ya. Oke, jadi teman-teman kita sekarang mau utak-atik nih si monitornya ya. Di monitornya ada apa aja selain ada kabel cas, ada buat ngecas buat kabel maksudnya ya. Ada chargernya, bisa kamu pakai untuk ngecas HP. Di sini juga ada pilihan-pilihannya untuk monitornya seperti biasa, ada film-film, ada jadwal penerbangan. Kita buka ya. Sekarang waktu menunjukkan 18 lebih 6 ya waktu Istanbul dan 17.06 waktu Copenhagen. Perjalanan akan menyisakan 1 jam 29 menit to go gitu. Tinggal 1 jam lagi nih, hampir selesai jadinya. Di sini juga ada kecepatannya, ada berapa meter kita dari ketinggian udara. Dan kita bisa lihat juga lewat monitor ini ya. Sebentar saya tunggu. Agak loading sedikit nih. Namanya juga di atas. Mungkin koneksi internet kurangnya. Nah di sini kita bisa lihat ya rute atau map kita melalui monitor ini seperti bentuknya. Kita bisa pilih-pilih nih. Kalau yang ini bentuknya seperti bola dunia kan. Kemudian kita bisa atur jadi flat kayak gini ya. Terus kita melewati kota-kota apa saja. Kemudian kita bisa atur lagi kalau misalkan kita mau lihat arah depannya, arah sampingnya. Dan kita juga bisa lihat bentuk pesawatnya dari atas, kemudian dari pinggir seperti ini ya. Kemudian saya coba lagi dari pinggir banget. Jadi ini macam-macam ya, kita bisa lihat macam-macam ya. Ini dari atas kapal, jadi ini sih simulator dari komputer sih sebetulnya ya. Kemudian kita juga bisa lihat baikin lagi ke sini. Kita juga bisa perbesar sih sebetulnya ukurannya ya. Kita bisa perbesar, perkecil kayak gini ya. Dan kita bisa lihat di sini nih. Jadi kota-kota apa aja yang kita lewati dan kota-kota apa aja yang akan kita lewati nantinya sampai tujuan teman-teman. Jadi cukup keren juga sih. Jadi cukup modern lah namanya teknologi ya. Kita bisa lihat. Jadi fun-fun aja sih lihatnya. Ini juga ada simulator atau kayak apa ya? Jadi ini monitornya dari kalau misalkan kita duduk di jendela pilotnya ya. Di monitor pilotnya jadi ada ukurannya, ada tekanannya, ada kecepatannya, pokoknya komplit deh. Jadi gini saya utak-atik terus nih si monitornya, utak-atik terus sampai bosan ya. Dan teman-teman untuk informasi bagi kalian ya, kalau misalkan kalian terbang lewat Turkish Airlines ini kalian diberikan 40 kilo ya untuk bagasinya 40 kilo. Jadi kalau misalkan kalian bawa 2 koper, kita bisa dibagi 2 tuh.
20 kilo sama 20 kilo. Tapi kalau misalkan kalian cukup cuma bawa satu koper aja, nggak boleh lebih dari 40 kilo. Dan untuk cabinnya kalian bisa bawa dua ya, bawa tas ransel sama hand carry kayak gitulah. Asal jangan terlalu besar lah ya. Oke, ini monitornya udah saya kutak-katik tadi mapnya. Nah sekarang kita lihat lagi nih, ada juga TV programnya, ada film-filmnya, ada musik, ada juga permainan, dan ini lubang-lubangnya macam-macam nih. Selain untuk USB portnya, di sini juga ada untuk buat headphone gitu ya. Ini earphone-nya tuh dikasih sama mereka, tapi earphone ini khusus untuk di monitor pesawat ini ya. Jadi jangan berharap kalian bisa bawa pulang earphone-nya dan digunakan untuk HP kalian, soalnya colokannya nggak bisa ya. Di filmnya kita lihat filmnya nih, filmnya macam-macam ya, ada yang terbaru juga, ada yang lawas juga, dan macam-macam juga pilihannya. Ada yang film-film barat, ada film-film Asia. Jadi kalian bisa lihat di sini perpilihan film itu banyak banget dan kalian bisa pilih di sini, dan bagus sih. Walaupun nggak semuanya yang baru ya, saya berharap sih tadi ini yang terbaru semua ada di sini. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya untuk mengisi waktu kalau kalian jenuh, kalian bisa tonton di sini. Dan ini juga ada sekitar musik ya, musik-musik. Kalau misalkan kalian mau tidur pakai iringan musik, kalian tinggal pilih aja menu musik ini nih. Musiknya banyak variatifnya, dari musik lokal, musik Turki pun ada di sini ya. Cuman lagu-lagu Indonesia ini saya kurang ngerti, gak ada lagu Indonesia. Yang suka main game, di sini juga ada pilihan berbagai macam game dan juga film untuk anak-anak ya. Jadi ada pilihannya di situ, mau main game lah, film anak-anak tuh, film-film kartun banyak banget di sini. Film-film kartunnya lucu-lucu lagi, tapi khusus buat anak-anak. Nggak berarti kalau kalian bukan anak-anak nggak bisa nonton film kartun. Jadi ini keren banget ya monitornya sih. Oh ini ada dalaman itu seperti apa ya? Jadi kamu mengeksplor tempat-tempat yang setidaknya jadi apa ya? Jadi tempat-tempat terkenal gitu ya, tempat-tempat populer yang khususnya ada di Turki tentunya, karena ini kan Turkish Airlines. Jadi mereka itu mewakili tentunya negaranya. Gitu. Ya teman-teman, ini seputar tentang Turkish Airlines gitu ya. Jadi untuk teknologi sih hampir mirip-mirip seperti 2 tahun yang lalu, dan ini lebih apa ya istilahnya, lebih bagus ya. Dan kita bisa lihat seperti permainan juga macam-macam ya. Ada biliar, ebo pool, ada macam-macam lah. Ada kartu, ada biasa sudoku dan lain-lain. Jadi lengkap di sini nih. Lengkap ya, monitornya lengkap sih. Kemudian ada, kalau misalkan kalian pengen tahu informasi sekitar Turkish Airlines, di sini juga kalian bisa lihat ya informasi tentang Turkish Airlines. Dan untuk ini ada lain-lainnya, ada ekstra dimana kalian misalkan untuk khususnya kalian yang beragama Muslim dan ingin membaca Al-Quran, ternyata di sini ada Al-Quran ya. Ada Al-Quran yang berisi ayat-ayatnya juga gitu loh. Kalian bisa baca-baca di sini gitu. Ini khusus yang beragama Muslim, karena mayoritas Turkistan adalah Muslim. Begitu teman-teman ya. Dari tempat duduk kita lihat ya teman-teman ya, tempat duduknya di sini cukup nyaman dan diberikan sandal kepala otomatis. Jadi nggak perlu lagi kamu repot-repot bawa lagi pengganjal kepala yang biasa kita beli ya, karena ini udah ada di tempelan di bangkunya, jadi cukup praktis lah gitu. Kemudian WC ya. Nah ini 2 tahun yang lalu kan WC-nya tuh kotor banget ya. Kalau ini kita lihat toiletnya ini bersih banget. Jadi saya cukup senang sih. Saya cukup lega ya ternyata untuk kali ini kebersihan WC-nya benar-benar dijaga, bersih banget tuh, sampai ke lubang toiletnya juga bersih banget ya. Jadi luar biasa ya, dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu yang pernah saya review itu kotor banget, sampah di mana-mana. Kalau ini ternyata enggak. Mereka menjaga kebersihan dengan baik. Mungkin akibat dari review ya. Bagus juga nih. Dan sekarang kita akan kembali ke tempat duduk karena udah hampir mau landing sih, sebetulnya udah mau nyampe ya teman-teman semua. Setelah lagi kita akan nyampe di Istanbul. Dari Istanbul nanti kita akan meneruskan penerbangan kita menuju Jakarta, dan akan saya review lagi nanti penerbangan keduanya dari Istanbul menuju Jakarta, tentunya dengan Turkish Airlines. So teman-teman, sampai di sini video kita kali ini ya tentang Turkish Airlines, review pertama Turkish Airlines penerbangan dari Copenhagen menuju Istanbul. Kita ketemu lagi di next video. Bye.